الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. قال المصنف الإمام أحمد بن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمه ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك بالأسباب من الشهوة خفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك بالتجريد انحطاط عن الهمة عالية. Di dalam dunia ilmu tasawuf, di antara ulama sufi yang terkenal di dunia ini adalah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang Mesir dari negara Alexandria. Beliau ulama yang punya kitab namanya Al-Hikam. Hikam, kitab yang penuh dengan nasihat dan hikmah. Beliau dengan hikam beliau ini mengingatkan kita untuk menjadi hamba yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 264 daripada kata-kata hikmah daripada beliau. Dikatakan oleh ulama, seandainya ada kitab yang boleh dibaca di dalam sholat selain Al-Quran, niscaya kami memilih hikam Imam Ibnu Athaillah untuk dibaca di dalam sholat. Seandainya boleh, tapi tidak boleh. Al-Quran saja yang boleh dibaca ketika sholat. Menunjukkan hikam ini pesan spiritual, seakan-akan wahyu yang begitu kuat untuk menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara hikam yang kedua, beliau mengatakan, keinginan engkau, kehendak engkau untuk berdiam diri, tidak bekerja, tidak berusaha, sedangkan Allah telah meletakkan terhadap dirimu jalan asbab, yaitu bekerja. Kita itu masih di dalam ketentuan hamba yang bekerja, mencari rezeki yang halal, keluar rumah, apapun itu pekerjaannya, atau belajar dengan apapun itu, bekerja atau belajar ilmu-ilmu zahir, ilmu-ilmu keduniaan. Kemudian engkau tinggal di rumah, kadahapun begawi, kadahapun belajar, cukup beribadah saja. Cukup beribadah, sholat, zikir, baca Quran, puasa di rumah, sedangkan dirimu itu saat itu masih sebagai orang yang mencari asbab keluar rumah. Kehendak kita seperti itu, kata beliau, minasyahwah al-khafiyah,
termasuk syahwat yang tersembunyi terhadap diri engkau. Syahwat itu sesuatu yang tidak baik. Orang itu kena nafsu, tapi nafsunya tersembunyi yang dia tidak sadari. Yang dia tidak sadari, dia itu kena keinginan yang tidak pantas, yang tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang-orang yang malas bekerja, beribadah, sedangkan dia punya tanggung jawab, istri, anak, ataupun pekerjaan yang lain yang harus dia jalani untuk keperluan sehari-hari. Tapi dia malah sibuk meninggalkan itu beribadah. Tidak boleh. Itu syahwat. Jadi bagaimana? Bekerja, ya. Nanti beribadah. Bekerja dengan baik, beribadah dengan baik. Karena engkau masih ketentuan asbab. Nah itu. Nah, kita ini sepertinya masih seperti itu. Semua kita ini masih asbab. Ya, nanti ada yang sampainya nanti tajrid. Jadi itu adalah syahwat yang tersembunyi. Masih dia punya nafsu, yang mana nafsu itu memerintahkan innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu menyuruh keburukan. Hal demikian termasuk keburukan sebagai hamba Allah Ta'ala. Nah kemudian kata beliau, sedangkan keinginan engkau untuk bekerja, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan diri engkau itu pada kedudukan berdiam diri, tajrid. Engkau itu kedudukannya tajrid. Apa itu tajrid? Adalah orang yang sudah mendapatkan rezeki keperluan sehari-hari tanpa bekerja. Artinya sudah ada kemudahan. Artinya di rumah aja berdiam ada sudah. Duit itu masuk ke rekening atau orang mau tarik duit sudah jalan. Ya. Tapi nya hendak begawi aja masih. Padahal inya beribadah itu kadang mengganggu. Anak bini sudah cukup. Pekerjaan sudah selesai. Hati selesai itu sudah ada yang mengurus. Atau tajrid di sini orang yang sudah kedudukannya sangat dekat kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah yang senantiasa mengantarkan rezekinya tanpa harus dijemput, tanpa harus diambil. Lalunya hendak begawi tetap aja keluar rumah, maka itu adalah inhitat anil himmah aliyah. Dia telah menjatuhkan dirinya dari semangat untuk sampai kepada Allah, itu dia menjatuhkan anil himmah aliyah. Jadi hal yang demikian dia itu menjatuhkan dirinya kepada hal yang rendah. Padahal Allah telah letakkan dia kepada kedudukan yang tinggi untuk mengabdi dan fokus beribadah. Tapi dia memilih jalan bekerja, mencari asbab. Nah ini ya, dua-dua ini harus kita pahami keadaan diri kita. Nah kita ini kebanyakan bidayah, permulaan kita, remaja kita, dewasa kita masih asbab ya. Saya ini ya asbab masih keluar rumah, masih mengajar, masih datang ke majelis, ini asbab ya. Saya bila tidak mengajar di pondok pesantren, tidak ngisi majelis, tidak ada orang yang ngasih. Anak bini saya entah nanti gimana keperluannya, bayar ini bayar itu. Semisal saya ini masih asbab, saya nggak boleh di rumah meskipun sudah banyak amaliyah, ijazah dari guru kita Habib Umar misalnya untuk dibaca diamalkan, itu tidak pantas ya.
Artinya saya memahami kalau saya ini masih asbab, harus keluar rumah. Nah, mungkin hal kita seperti itu. Nanti ada saatnya, nanti masa ya. Dan itu tidak mesti tajrid itu seorang wali Allah yang sudah datang aja, duit itu di bawah sejadah sidin, di kantong sidin nggak ada kehabisan duit, bila caluk ada duit, di lemari ada duit. Tidak mesti seperti itu. Pian pun nanti kita ini bisa Allah tentukan kedudukan kita ini tajrid, sudah cukup. Nah, ketika semisal nih Pak Haji yang sudah punya usaha, sudah sukses, anak buah sudah punya usaha berataan atau pensiun, sudah ada tabungan cukup untuk keseharian, bahkan umroh bisa setengah tahun sekali dengan tabungan yang ada. Sebujurnya itu sudah tajrid. Tidak mesti makom tajrid itu seorang wali Allah Ta'ala. Kita pun ketika sudah tuhuk berusaha, akhirnya sukses usaha tadi, sudah banyak tabungan, sudah sewaan, sudah banyak pemasukan tanpa harus bekerja, atau anak buah yang menjalankan, itu kita sebenarnya tajrid. Jadi kita jangan lagi sibuk mengurus hal-hal mencari sebab untuk sekedar rezeki. Itu inhitat anil himmah aliyah, yang mana Allah inginkan sebenarnya engkau itu fokus untuk memperbanyak ibadah. Al-Qur'annya kah dibaca, wiritannya kah, sholat sunnahnya kah, ngajinya kah. Bahari kada sempat ngaji, duduk di majelis ilmu, sibuk bekerja. Sekarang udah ada waktu setiap malam ba'dal maghrib atau ba'dal subuh hadir majelis ngaji, belajar ibadah di majelis ilmu. Nah, seperti itu sebenarnya Allah ingin engkau seperti itu supaya kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hikmah yang kedua ini. Makanya ini memang harus kita pahami. Memang Allah pilih daripada hamba-hamba Allah yang memang ingin untuk mendekatkan diri kepadanya. Sudah dipilih, engkau itu sudah paparak aja lagi sudah. Lalu inya undur, masih sibuk mengurus dunia. Nah, ini hati-hati. Nah, ini jadi bagaimana harus kita pahami kita ini kedudukannya di mana. Adapun alamat, ya, alamatnya adalah orang yang sukses di dalam memahami hikam yang kedua ini adalah dia istiqomah dalam ibadah. Yang mana dia istiqomah dan dimudahkan sebab rezekinya. Artinya beribadah dan rezekinya sudah ada kemudahan, biar dia tidak jatuh kepada kedudukan yang tinggi. Yang pertama tadi juga bekerja sambil beribadah, agar dia tidak kena syahwat nafsu yang tersembunyi di dalam dirinya. Makanya Nabi kita ketika itu berjalan melihat sahabat orang yang kuat, gagah, muda, minta-minta di pasar. Kemudian kata apa? Dia itu bekerja di pasar, bekerja bukan minta-minta. Ujar sahabat, ya Rasulullah, seandainya ini bekerja kasar di pasar, angkat-angkat karung apa. Seandainya dia berjihad, sungguh ini kekuatan kita. Jika awak itu nanti bawa berjihad, kada sibuk di pasar, berarti orang itu kada kelihatan bila jihadnya, kada suah umpat. Ya, perang Badar kededa, perang Uhud kededa, ya.
Sibuk di pasar aja begawi, awak kuat ya sahabat yang jakanya lawan kita, hebat. Jadi kita, kamu tidak boleh ngomong seperti itu. Kalau dia itu bekerja untuk menafkahi daripada anak bininya, untuk menjaga dirinya daripada meminta-minta, maka sungguh dia itu diberikan pahala jihad fisabilillah. Nah, jadi seperti itu kita. Jadi bekerja kita itu adalah kebaikan, pahala. Yang mana pahala itu tidak kurang ketika kita beribadah di masjid atau di rumah. Sebab kita kedudukan masih asbab. Ya, kita bila tidak keluar minta-minta nanti mengemis kepada orang lain, itu tidak baik. Itu syahwat tersembunyi. Dan juga sebaliknya tadi. Ini hikam yang kedua. Kemudian ada hikam yang ketiga, Imam Ibnu Athaillah berkata, sawabiqul himam la takhtariqu aswaral aqdar. Bahwasanya apa yang telah Allah tentukan di dalam takdir kita, tulisan kehidupan kita, semua itu tidaklah bisa ketentuan itu tidaklah bisa dirubah dengan usaha kita, ya. Ini bagian yang kedua, ini entah ada hubungannya atau tidak. Hikam yang tadi yang kedua, ini yang ketiga. Jadi sudah ada ketentuan azali, itu tidak bisa ditembus dengan semangat kita. Maksudnya apa? Di sini dicontohkan, bahkan dinding takdir pun tidak tembus, apalagi mencapai takdirnya. Dinding aja kada sampai lagi, apalagi isinya. Ya, artinya lawang itu pagarnya aja kada tembus, apalagi sampai ke rumah takdir. Dicontohkan di sini, tidaklah seorang wali itu punya karamat, atau seorang dukun yang punya kehebatan. Semua yang terjadi dari karamat seorang wali atau kehebatan seorang dukun, dengan kesaktiannya, dengan kewaliannya, tidaklah semua itu merubah daripada takdir Allah Ta'ala, ketentuan dari Allah. Sampai ke dindingnya pun tidak. Ya. Bahkan mukjizat Nabi pun juga demikian. Nabi Isa mengatakan, aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Artinya takdir Allah ketika mampu menghidupkan orang mati itu dengan izin Allah Ta'ala. Masuk ke pintu takdir yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Ya, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Mukjizat semua Nabi bukan karena kehebatan Nabi, kehebatan wali, atau kesaktian dukun, tidak. Semua itu tidaklah menembus takdir ketentuan Allah Ta'ala. Oleh karenanya, seorang yang ingin sampai ke hadirat Allah Ta'ala, dekat kepada Allah, harus berkeyakinan semangat kita di dalam menjalankan sebab atau kebiasaan kita itu tidaklah memberikan bekas dengan takdir, tidaklah merubah takdir. Artinya apa? Apa yang terjadi itu, apa yang telah kita perbuat dan terjadi, itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang sudah takdir Allah, bukan kehebatan kita, bukan kekuatan kita, tapi sudah ketentuan Allah. Kita bekerja, kita kaya, bukan keahlian kita.
memang Allah berikan kepada hamba tadi rezeki yang luas, begitulah, bukan karena kehebatan kita, bukan. Ya, seperti mana kewalian seorang wali, bukan karena ibadahnya, istiqomahnya. Ketika karamat itu timbul, sudah takdir Allah seorang wali itu diberikan karamat. Nah, ini hikam yang ketiga ini maksudnya agar kita ini selalu pasrah dengan ketentuan Allah, jangan hendak mengatur. Meskipun kita hebat, pokoknya bila seperti ini pasti seperti ini. Jangan. Engkau ini kan hendak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan seperti itu engkau. Engkau jalani saja semaksimal mungkin, jalani semaksimal mungkin apa yang engkau jalani. Baik ibadahmu, ibadah bukan mencari karamat, ibadah yang betul, bekerja yang betul, ya, tawakal yang betul. Tapi tidak, saya beribadah nanti pasti jadi wali, saya bekerja pasti kaya. Itu kita mengatur ketentuan Allah Ta'ala. Kalau seperti itu, kita tidak bisa sampai di dalam kedekatan kepada Allah. Karena ada paham seperti itu, harus dihilangkan. Jadi kita maksimal dalam bekerja, maksimal dalam ibadah, tapi jangan fokus ke hasil. Hasil itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menembus takdir, dindingnya pun tidak sampai. Dindingnya tidak sampai. Wali, nabi aja tidak mungkin bisa kecuali sudah ketentuan Allah seperti itu. Apalagi kita yang bukan wali, bukan nabi. Nah, artinya apa? Jalani kehidupan kita dengan baik, serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita bekerja, baik kita beribadah, serahkan. Tapi kita semaksimal mungkin. Jangan putus asa. Ada boleh. Ada boleh. Nah, ini hikam yang kedua, ketiga. Nah, ini mungkin beda bab lah, cuman ini juga nasihat agar kita paham di dalam memahami keadaan diri kita. Jangan sampai kita ini terbawa ego, ambisi, dan menentukan ketentuan yang kita yakini tidak. Kita jalani, ya. Tapi bagaimana? Memang setiap usaha itu sudah bisa, artinya kita tidak, di hati kita hanya menjalankan tapi tidak mengatur. Jadi setiap manfaat mudorot itu nanti ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyihir dukun yang ingin mencelakakan orang itu tidaklah kena santet kecuali bukan karena kehebatan santet, memang takdir. Itu pahamnya. Orang tuh, ya, bukan karena santetnya, memang tertulis dia tuh kena santet. Ya. Seperti itu dalam etikat kita. Wah, ini santet ini. Enggak, memang takdirnya kayak gitu. Bukan karena kehebatan dukun lalu orang kena santet, bukan. Sudah ketentuan, karena sifat Allah tadi nafi' ad-dar, memberikan manfaat dan juga mudarat. Memang dengan sebab, cuman begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam takdirnya kepada hamba-hambanya. Kadang kita ini ngalih untuk sampai ma'rifat kepada Allah karena hal-hal yang seperti ini kita masih terkunci, kada terbuka di dalam kehidupan kita. Lalu pada tapi berasa kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Apapun itu, segala kebaikan, ya. Ini bulan Shofar misalnya, hari Rebu terakhir bulan Shofar, hari Nahas, hari misalnya Sial, ya memang ada
sebuah tafsir dari ulama seperti itu. Bala Allah turunkan 240.000 bala di rebu terakhir bulan Safar. Cuman ketentuan itu tidaklah orang terkena bala musibah kecuali sudah di dalam takdir Allah, bukan karena rebu akhir bulan Safar, tidak. Bukan karena itu. Ya, itu di dalam etikat kita dalam hati. Tidak boleh kita itu mengatur-atur kehebatan kita, jangan. Tapi kita maksimal, ya. Jangan kada maksimal, luput pulang. Kita itu sudah tahu panduannya, caranya. Bila kada maksimal, ya berakibatnya kita sudah paham aja. Seperti itu pulang dalam kehidupan kita. Cuma bila sudah terjadi, itu adalah takdir Allah Ta'ala. Kemudian hikam yang keempat, areh nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Istirahatkan jiwamu daripada mengatur. Artinya kita ini kadang mengatur macam-macam kehendak. Tenangkan dirimu, tenangkan. Jangan terlalu banyak berangan-angan sebuah aturan yang bukan hak kita untuk mengatur ketentuan itu. Yang keempat lah, hikam yang keempat. Entah ada hubungannya dengan yang ketiga, wallahu alam. Ya, ini pesan daripada beliau. Kata beliau, istirahatkan dirimu, istirahatkan hatimu, pikiranmu, istirahatkan. Tenangkan, jangan banyak mengatur macam-macam. Apa yang telah Allah tentukan kepada orang lain tidaklah terjadi kepada dirimu. Atau sebaliknya, yang Allah tentukan kepada dirimu tidaklah terjadi kepada orang lain. Jadi engkau tenangkan pikiranmu. Maksudnya apa? Bila aku berbuat seperti ini, pasti seperti ini. Jangan. Allah itu menentukan itu sudah di dalam takdirnya. Berarti ada hubungannya ini. Ya, bila ujar Allah itu untuk dirimu, engkau dapatkan. Bila untuk orang lain, tidak kepada engkau. Artinya kita kadakawa berusaha dengan tenaga kekuatan kita, bila itu bukan untuk diri kita, kada mau. Itu hagan inya, lain hagan kita. Orang juga sama, kada mau. Jadi tenang kan? Makanya di sini ya, di sini juga maknanya bukan kita itu disuruh berdiam, kada. Karena kalimatnya adalah nafsak, bukan jasadak. Tenangkan pikiran, bukan tubuh. Beda tenangkan tubuhmu, suruh istirahat. Lain pikiranmu saja. Engkau tetap bekerja, tetap berusaha, tapi jangan mengatur. Pikiran tenang, usaha jalan. Tapi bila usaha jalan, pikiran ini beangan-angan, jangan. Engkau tidak pantas sebagai hamba Allah seperti itu. Ya. Jadi jasad tetap bekerja, cuman pikiran itu tenangkan. Serahkan kepada Allah Ta'ala hasilnya sesuai apa yang kita bekerja. Semaksimal sudah serahkan hasilnya. Bila maksimal, begitulah ketentuan. Bila tidak, begitulah ketentuan. Kadang mesti kita nggak ada tahu. Jadi tenangkan pikiran. Ya, artinya apa? Adapun kita mengatur itu boleh, ngatur ini, ngatur itu, cuman angan-angan kita untuk memastikan aturan kita kada boleh. Mengatur, berencana, artinya nangka ini, itu boleh aja. Itu tidak dilarang. Cuman bila di hati kita, bila yang kayak ini pasti baik, bila kayak ini kada baik, itu jangan. Itu bukan hak kita untuk seperti itu. Istirahatkan kalau hal itu, istirahatkan, jangan ikut masalah itu. Adapun kita mengatur,
aturan yang terbaik di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita, untuk masa depan kita, itu tidak masalah. Dengan perencanaan sesuai dengan bagaimana belajar dengan orang lain, cara usaha yang sukses, itu boleh. Itu boleh. Karena dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tadbir nisful ma'isyah. Orang yang mengatur pekerjaan dengan baik, ya, bagaimana menyewa toko itu, orang rame di situ, tempat strategis, mbah itu berjualan yang mana orang memang pas perlu, ya, yang mana waktunya juga sama. Misalnya siang pagi itu yang pas nasi kuning, pun pagi nasi goreng nggak ada payung. Itu tadbir kayak gitu dikatakan oleh Nabi kita, mengatur hal-hal yang demikian itu separuh kehidupan, separuh kesuksesan orang di dalam rezeki. Bila kita punya menyesuaikan aturan yang terbaik di dalam bekerja, itu termasuk bagus. Bila bisa mengatur pekerjaan dengan baik, itu termasuk separuh rezeki yang sudah Allah berikan, tinggal separuhnya lagi. Aturannya aja, belum lagi pegawainya, hanya mengatur dengan baik sudah separuh. Jadi perlu bila hendak berusaha itu diatur dengan baik, siapa itu sudah separuh rezeki. Ya, jadi kada asal-asal buka, ada asal-asal jualan, kada lihat apa nih yang pas nih, apa nih. Nah, itu kata Nabi nisful ma'isyah. Tapi bukan kita mengatur pasti. Nah, bila di sana berjualan pasti payu, itu jangan. Itu istirahat akan aja. Ada boleh nang kayak itu. Ada pas. Ya, itu kada usah. Kita ini kadang langsung aja masuk ke pikiran kita, memastikan itu di sana pasti payu, ikan kenapa di sana nalah kada pernah, jangan. Itu kada boleh, istirahatkan. Ya, seandainya di sana kada tahu, kita seandainya di mana kada tahu. Areh nafsak minat tadbir, jangan kita. Nah, ini pesan yang keempat. Pesan yang kelima, hikam istihaduka fi madhaminalak. Sungguh-sungguh engkau dengan apa yang sudah dijamin. Wa taksiruka fi ma talaba minka. Dan kurangnya engkau dengan apa yang diperintahkan. Dalilun alantimasil basirah minka. Bukti engkau itu kurang peka. Ya. Bukti engkau itu terjatuh daripada pandangan mata hati. Maksudnya apa? Kita ini mencari yang sudah dijamin. Maksudnya gini, ya, ini hikam yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, nanti ada hubungannya wala alam, kita baca dulu. Ini hikam yang kelima. Yang jelas yang kedua, ketiga, keempat sudah mudahan paham. Yang kelima lagi, ya, Allah menjamin, kata Allah, tidaklah orang yang hidup kecuali Allah jamin rezekinya. Jangankan manusia, binatang tuh semuanya ada rezeki. Burung itu bila terbang pagi, paruhnya ini kosong, bulik pasti hibak, ya, pasti hibak. Kadada nang burung itu tulak kosong, bulik kosong tuh kadada. Bila sore hibak nih, rezeki, ya. Nah, kita itu bersungguh-sungguh dengan yang sudah dijamin. Maksudnya apa? Belalabihan. Rezeki itu sudah dijamin, tapi bahimat benar, karena tahu di waktu. Nah, ini maksudnya. Karena tahu di waktu lalu bahimat. Sembahyang ada sembahyang, gawe tarus, hantam tarus, ada ingat di waktu, supaya
Ia merasa kurang terus, padahal sudah cukup, sehari itu sudah cukup. Tapi ia kurang aja lagi, lalu berhemat. Padahal itu dijamin, kita berdiam pun, kita berdiam di rumah, bila diberi rezeki itu ya pasti dapat, kada mungkin kita kada dapat. Atau sebaliknya kita bekerja, bila dicegah kada bakalan dapat. Kita di rumah dikasih, dapat itu, rezeki seperti itu. Kita bekerja bisa kada dapat, ya. Itu ketentuan bisa seperti itu, dan kita di hati harus paham. Jangan sampai bakahandak tadi. Jadi kemudian sedangkan disuruh kita mencari, kita itu lemah, kada semangat. Apa? Yaitu disuruh mencari itu apa? Kemuliaan akhirat. Itu disuruh kita beribadah. Jadi surga itu tidak dijamin. Harus berusaha, ya, beriman, beramal soleh. Harus ada beramal, usaha, beramal, baru dapat surga. Bila rezeki berdiam diberi. Kalau akhirat bekerja baru diberi, itu akhirat. Taat baru dapat surga. Tapi kalau dunia kada begawi dapat, ya. Bujur kada nih kira-kira, bila pina berat, nah berarti kada paham lagi, tauhid kita masih lemah. Pina berat memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan jaminan rezeki kepada hamba. Bila kita itu bila begawi dapat duit, bila di rumah kada dapat, itu ya itu masih bila keyakinan kuat seperti itu, nah itu luput. Tapi bila sekedar teori, tapi tetap kada kawa. Itu kada kawa teori, itu memang harus di dalam hati itu. Kada kawa dimain-mainakan. Lemah tauhid kita nanti. Nah, jadi yang kada dijamin itu surga, tapi inya malah kada semangat untuk beribadah, koler beribadah. Nah, bila hal demikian ada terhadap seorang hamba, tanda intimas al-basirah minka, bahwasanya dia telah tertutup mata hatinya. Hatinya itu kada melihat, buta hatinya. Jadi hati buta. Mata melihat tapi hati buta. Jadi banyak manusia itu yang hatinya itu buta meskipun matanya melihat. Tapi hatinya buta, kada paham hati itu. Jadi inya kada kawa mencapai pandangan maknawi, hakiki. Ya, inya hanya melihat dengan mata zahir, memandang realita, memandang yang terasa. Dia hanya paham hal-hal teori saja. Jadi mata hati itu buta. Adapun misalnya kita bersungguh-sungguh mencari yang halal, tapi tetap beribadah, nah ini lain. Bagawi tetap beribadah, tadi itu bagawi kada beribadah, semangat mana, tapi kada beribadah, padahal dijamin. Sedangkan surga tidak dijamin, dia malas. Yang dijamin dia semangat. Ibaratnya ujar bos, ikam berdiam aja nah di rumah kuni ganai aja, beratan aku bari, makanan ada, pembantu ada, duit belanja ada, bos tuh menjamin kamu di rumah aja. Sekalinya masih hija keluar rumah, aja bos nih kenapa ini, maka sudah aku jamin. Lalu ujar bos nih, nah ikamlah di rumah ini bila kada begawi, kada makan, hanya di rumah aja.
Ini kedada apa-apa di kulkas ini baras kedada, apakah dada di rumah aja berdiam? Kira-kira kita ada paham ini ya. Kita lawan bos saja siap tuh Bang, artinya oh, nah sangat pun begawi kayak apa sudah makanan aja, pembantu ada, duit ada di rumah Bang guring sudah. Tapi lawan Tuhan kenapa kita kada kawan enggak itu? Nah, adapun orang yang sungguh-sungguh bekerja tapi beribadah tetap jalan. Ini ujar Nabi kita, man bata ya, man bata kallan min talabil halal bata maghfuran rahu. Siapa yang tidur dia kelelahan mencari rezeki yang halal, di malam itu dia istirahat lelah. Tapi sudah sembahyang maghrib, sudah isya, sudah goringnya istirahat ya, tapinya sempat beribadah sudah. Istirahatnya mata tidurnya itu karena lelah siang tadi begawi, tapi zuhur digawi, asar, maghrib, isya tuntung kewajiban, begawi sudah kewajiban tuntung, guring malamnya lapah karena begawi, itu diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Sebab lapahnya begawi, inya begawi masih kau beribadah ya. Tapi bila inya kada begawi beribadah aja kada dapat ini hadis. Ini hadis hanya didapatkan orang yang lapah begawi, sempat beribadah, tidurnya lapah begawi, itu dalam ampunan Allah Ta'ala. Ini hikmah yang kelima daripada hikam Ibnu Athaillah. Nah, mudah-mudahan 5 hikmah ini ya, ini sekitar lagi 264, 260 lagi hanya tuntung. Ini kajian Guru Bahit di televisi itu nang yang luar biasa. Tapi ulun suka ya, artinya jadi Guru Bahit itu beliau diantara yang paling apa yang disetel itu diantaranya hikam dulu ada. Entah wah ini apa yang dibaca di TV itu, ada TV Kalsel ke apa. Dulu ada hikam di TV itu ya. Itu hikam ya, hikam yang beliau jelaskan. Jadi hikam ini setiap satu hikmah ini luar biasa. Bila kita jalani, dasar merasa kita ini dekat dengan Allah Ta'ala. Apalagi sampai 264 nih. Kita baca, kita rasa-rasa, kita amaliyahkan usul kita, ma'rifat kita dengan Allah Ta'ala. Yang 1 sampai 5 ini sudah luar biasa kita. Banyak kita masih rusak hati kita ini, perlu dibaiki lagi dengan hikamnya beliau ini. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqihan sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.